Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afrendi Fauzan, NIM 19087159. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang paru-paru dan olahraga. Yang pertama, respirasi. Respirasi dibagi menjadi tiga, yaitu ventilasi, difusi, dan perfusi. Yang pertama, ventilasi. Ventilasi adalah proses keluar dan masuknya udara ke dalam paru. Pada proses ini, oksigen dari luar masuk ke dalam paru melalui saluran napas atas, trakea, bronkus, dan cabang-cabang saat inspirasi. Selain itu, karbon dioksida yang ada di dalam paru dikeluarkan ke udara pada saat ekspirasi. Pada orang dewasa, setiap menitnya terjadi 12 sampai 18 kali inspirasi dan ekspirasi. Setiap kali inspirasi akan masuk udara sebanyak 400 sampai 500 kali. Setiap kali inspirasi akan masuk udara sebanyak 400 sampai 500 ml. Dengan demikian, dalam 1 menit besarnya ventilasi sekitar 5 sampai 8 liter pada saat pernapasan atau respirasi normal. Yang kedua, difusi. Pada proses difusi terjadi perpindahan oksigen dari zona respirasi, terutama dari alveoli ke dalam pembuluh darah. Proses difusi terjadi melewati dinding alveoli, ruang interstitial, endotel kapiler, plasma, dan dinding erosif. Oksigen dari alveoli setelah melewati jaringan tersebut akan berkaitan dengan hemoglobin membentuk HbO2. Yang ketiga, perfusi. Perfusi adalah penyebaran darah yang sudah teroksigenasi ke seluruh paru dan jaringan tubuh. Paru dan olahraga. Paru dan olahraga atau latihan fisik yang dilakukan secara teratur akan meningkatkan kinerja otot sehingga otot akan menjadi kuat termasuk otot pernafasan. Unsur yang paling penting pada kesegaran jasmani adalah daya tahan kardiospirasi. Dan daya tahan kardiorespirasi dipengaruhi oleh berbagai faktor fisiologis. Faktor itu antara lain adalah keturunan atau genetik, usia, jenis kelamin, aktivitas fisik. Yang pertama, keturunan. Kita lihat penjelasan dari keturunan. Keturunan dari penelitian diketahui bahwa 93,4% FO2 max ditentukan oleh faktor genetik. Hal ini dapat diubah dengan melakukan latihan yang optimal. Yang kedua, usia. Daya tahan kardiorespirasi meningkat dari masa kanak-kanak dan mencapai puncaknya pada usia 20 sampai 30 tahun. Yang ketiga, jenis kelamin. Jenis kelamin. Sampai usia pubertas, daya tahan kardiorespirasi antara anak perempuan dan laki-laki berbeda. Tetapi setelah usia tersebut pada perempuan nilainya lebih rendah, 15-25% dari laki-laki. Perbedaan ini terjadi disebabkan antara lain oleh perbedaan kekuatan otot, luas permukaan tubuh, komposisi tubuh, dan kekuatan otot. Yang keempat, aktivitas fisik. Kardiorespirasi akan menurun sebesar 17-27 bila seorang beristirahat di tempat tidur selama 3 minggu. Bila dilakukan latihan aerobik selama 8 minggu, maka terjadi peningkatan daya tahan sebesar 62%. Ambilan oksigen maksimal. Ambilan oksigen maksimal adalah ambilan oksigen atau FO2 yang
stop atau berubah kurang dari 1 ml per menit per kilogram berat badan selama 30 detik atau lebih pada perubahan beban kerja atau uji latih yang meningkat. Selanjutnya, ambang anaerobik. Penilaian ambang aerobik dapat dipakai sebagai salah satu protokol standar untuk memasukkan indikator penampilan fisik seorang pada keadaan normal. Faktor yang mempengaruhi fal paru. Besar nilai fal paru dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu usia, jenis kelamin, latihan fisik yang telah kita uraikan pada slide sebelumnya. Pengaruh latihan pada fal paru. Fal paru mempunyai peran dalam meningkatkan hasil latihan fisik dan sebaliknya. Latihan fisik juga akan memperbaiki fal paru. Yang pertama, latihan yang teratur akan meningkatkan kemampuan pernapasan terutama pada saat tumbuh kembang. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja otot pernapasan, menambah aliran darah ke paru hingga darah dan yang teroksigenasi lebih banyak. Yang ketiga, menyebabkan pernapasan lebih lambat dan lebih efisien. Yang keempat, mengurangi laju penurunan fal paru. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.